sana, tapi Tuhan tidak mau hadir. Ada orang yang saudara kelihatannya beribadah, kelihatannya saudara ada dalam fellowship, tapi Tuhan kok tidak mau hadir di sana. Saya berharap saudaraku, waktu kita ada dalam sebuah persekutuan, ketika kita berharap Tuhan hadir, maka harapan itu bukannya hanya sekedar suatu harapan semu, tetapi benar suatu harapan yang menjadi kenyataan, di mana saya dan saudara benar-benar ketemu Tuhan. Tidak ada amin? Oh baik, saya mesti tanya ya saudara. Saya ulang lagi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak capek untuk bicara ini. Saudara dengar baik-baik, bahwa saudara, Alkitab berikan banyak catatan. Sebentar saya tunjukkan ayat-ayatnya. Bahwa ada sejumlah perjumpaan-perjumpaan, ada sejumlah pertemuan-pertemuan di dalam Alkitab, yang kelihatannya orang berpikir di sana, kalau dilihat dari kacamata jasmani, maka itu orang dong sedang berkumpul di dalam nama Tuhan. Tapi saudara, sangat ironis di sana, karena Tuhan tidak mau hadir di tengah-tengah mereka. Saya berharap saudaraku, kita yang buat persekutuan doa, kita yang hadir saat hari ini, bukan hanya sekedar mau kumpul-kumpul dengan harapan yang semu, tapi harapan kita bahwa Tuhan hadir, itu harus menjadi kenyataan. Beri dulu tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Bilang samping kiri kanan, pulang dari tempat ini harus rasakan Tuhan. Amin, amin ya saudara. Nah sekarang saya tunjukkan ayat-ayat ini supaya kita jangan bicara di luar konteks. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Dan juga terlebih istimewa lagi, Tuhan beri kesempatan sehingga persekutuan doa pemuda Getsemani berjumpa dengan ulang tahun yang ke-19. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan terus bertambah-tambah di tengah-tengah persekutuan doa ini. Menjadi salah satu alat di banyak sekali alat yang Tuhan pakai di NTT, dan salah satunya adalah persekutuan doa pemuda Getsemani. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang terus bekerja lebih jauh bagi setiap pribadi lepas pribadi, semua yang ada di persekutuan doa ini. Dan kami sadar benar bahwa firman Tuhan itu menjadi terang dan pelita bagi perjalanan persekutuan doa ini. Karena itu bicaralah di ulang tahun yang ke-19 ini, nyatakan apa yang menjadi pesan Tuhan, kemauan Tuhan, dan lewat persekutuan doa ini, lewat firman yang didengar, mereka akan tambah lebih lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang Tuhan percayakan berbicara, Tuhan pakai. Dan biar apa yang hamba seberangkan, benar-benar atas izin Tuhan semata. Terima kasih Tuhan, jam pemberitaan ini dari awal, pertengahan sampai akhir, kami taruh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap dengar firman, bersama-sama kita berkata, amin. Shalom. Selamat ulang tahun buat persekutuan doa pemuda Getsemani yang ke-19. Kiranya Tuhan terus bekerja memakai saudara semua yang ada di persekutuan doa ini untuk lebih luar biasa lagi di dalam Tuhan. Yang kedua, terima kasih tentunya buat kesempatan yang diberikan untuk saya boleh berbagi berkat firman Tuhan dalam peristiwa yang luar biasa ini, hari spesial ulang tahun persekutuan doa pemuda Getsemani. Nah saudara, kita sedang juga ada di dalam momentum atau saat-saat di mana kita sedang merayakan Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sebab kita tahu bahwa setelah Tuhan Yesus bangkit, Dia menampakkan diri selama 40 hari kepada para murid-muridnya. Dan karena itu ini masih momen peristiwa kebangkitan Tuhan. Sampai nanti minggu depan kita ada pada perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Karena itu saya ingin menggabungkan dua peristiwa ini di dalam khotbah ini terkait dengan ulang tahun persekutuan doa pemuda Getsemani dan juga dengan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu. Ayat yang menjadi rujukan pada sore hari ini yaitu di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-36
sampai dengan ayat yang ke-49 ya. Injil Lukas 24 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-49. Saya mengajak kita semua membaca teks ini bersahut-sahutan. Saya lebih dulu membaca teks yang genap dan kemudian diikuti oleh Bapak, Ibu, Saudara sekalian teks yang ganjil. Lukas 24, 36 sampai 49. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." 37. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Baik, puji Tuhan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mencermati pembacaan pada sore hari ini, terlihat jelas bahwa peristiwa ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-49 ini terjadi di suatu tempat. Ya, berada di suatu tempat di mana murid-murid sedang berkumpul. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, boleh saya katakan ini adalah suatu fellowship atau ini adalah suatu persekutuan. Kenapa saya katakan ini adalah fellowship atau persekutuan? Karena semua yang kumpul di situ itu notabene adalah murid-murid Yesus. Mereka semua yang pernah menjadi pengikut-pengikut Yesus sebelumnya. Mereka semua yang saudara bersama-sama dengan Kristus selama kurang lebih 3,5 tahun di dalam pelayanan. Mereka inilah yang kemudian berkumpul di satu tempat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan waktu mereka sedang berkumpul, teks Alkitab tadi mengatakan kepada kita, di ayat yang ke-36, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Saudara yang terkasih, saya melihat ayat ini sebagai penggenapan dari apa yang Yesus pernah sampaikan kepada murid-murid sebelum dia disalibkan. Sebelum dia ditangkap, sebelum dia mati. Lihat Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-20. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di mana? Di tengah-tengah mereka. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, waktu murid-murid itu sedang berkumpul setelah berita yang viral bahwa Yesus sudah bangkit, bahkan saudara Kleopas dan temannya itu sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus ketika mereka berjalan ke Emmaus.
Lalu beberapa perempuan yang juga berjumpa dengan Yesus ketika mereka pergi melihat kubur Yesus, juga Petrus dan lain sebagainya. Mereka ini kemudian saudara ada di dalam suatu ruangan, ada dalam suatu fellowship, dan kemudian Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya terlampau yakin apa yang dikatakan oleh Alkitab ini menjadi sesuatu yang tetap relevan sampai hari ini. Bahwa di mana ada 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana ada orang-orang yang menyebut nama Tuhan, di mana ada orang berseru kepada Kristus, maka di situ ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Beri tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ini artinya persekutuan itu menjadi tempat sarana di mana Tuhan mau berjumpa dengan umatnya. Gereja atau saudaraku tempat ibadah adalah tempat di mana Tuhan mau datang dan ketemu dengan umat-umatnya. Karena itu saudara, saya mau beri tema yang saya ingin bagikan buat kita di hari ulang tahun ini. Saudara, dengan tema persekutuan tempat perjumpaan dengan Tuhan. 1, 2, 3 sebut. Amin. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan lupa ini esensinya. Ini adalah dasarnya. Kenapa kita buat persekutuan doa? Kenapa kita bikin ibadah bersama? Kenapa saudara dan saya harus berkumpul di ruangan ini? Satu jawabannya, karena kita rindu Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Maka saya sebut, saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang sonde mau datang persekutuan itu orang yang sonde mau ketemu Tuhan. Ya, orang kalau sonde mau datang di tanpa kebaktian, itu sama saja dengan dia tidak mau ketemu Kristus Tuhan. Dia tidak ingin berjumpa dengan Tuhan. Sebab persekutuan atau fellowship atau di mana orang beribadah itu adalah sarana yang Tuhan pakai sebagai alat untuk Tuhan hadir di sana, menyatakan dirinya kepada umat-umatnya. Amin. Sebentar ini saudaraku, semisalnya ya, ada informasi tadi sebelum kita datang. Ya, informasinya adalah Gibran Raka Buming Raka akan turun dengan pesawat dan kemudian mendarat di Pasar Oewa pas di Rukun Nawas. Ya, saudara. Kira-kira saudaraku, orang di Rukun Nawas itu atau di tempat itu sepi atau rame? Itu bukan rame lah, tapoa itu, betul. Saudara, kenapa? Karena orang mau ketemu dengan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tapi saya ulang lagi, dia hanya terbatas pemimpin atau wakil dari negara Republik Indonesia ini. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan kita, Allah kita, dia bukan hanya pemilik Indonesia, dia pemilik semua benua, dia pemilik alam semesta, bahkan sorga milik dia. Dia yang mau datang, hadir, dan berjumpa dengan saudara dan saya. Seharusnya kita lebih rindu untuk ketemu dengan dia. Ada amin? Karena itu saudara, kita harus membuat tempat yang namanya persekutuan itu benar-benar menjadi tempat kehadiran Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena saudara, esensi daripada kehadiran Tuhan ini sempat pudar ya pada masa-masa yang lampau. Ya, saya berikan contoh nanti beberapa ayat yang menunjukkan bahwa ada orang berkumpul di sana tapi Tuhan tidak mau hadir. Ada orang yang saudara kelihatannya beribadah, kelihatannya saudara ada dalam fellowship, tapi Tuhan kok tidak mau hadir di sana. Saya berharap saudaraku, waktu kita ada dalam sebuah persekutuan, ketika kita berharap Tuhan hadir, maka harapan itu bukannya hanya sekedar suatu harapan semu, tetapi benar suatu harapan yang menjadi kenyataan, di mana saya dan saudara benar-benar ketemu Tuhan. Tidak ada amin? Oh baik, saya mesti tanya ya saudara. Saya ulang lagi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak capek untuk bicara ini. Saudara dengar baik-baik, bahwa saudara, Alkitab berikan banyak catatan. Sebentar saya tunjukkan ayat-ayatnya. Bahwa ada sejumlah perjumpaan-perjumpaan, ada sejumlah pertemuan-pertemuan di dalam Alkitab. Yang kelihatannya orang berpikir di sana, kalau dilihat dari kacamata jasmani, maka itu orang dong sedang berkumpul di dalam nama Tuhan.
Tapi saudara, sangat ironis di sana karena Tuhan tidak mau hadir di tengah-tengah mereka. Saya berharap saudaraku, kita yang buat persekutuan doa, kita yang hadir saat hari ini bukan hanya sekedar mau kumpul-kumpul dengan harapan yang semu, tapi harapan kita bahwa Tuhan hadir itu harus menjadi kenyataan. Beri dulu tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Bilang samping kiri kanan, pulang dari tempat ini harus rasakan Tuhan. Amin, amin. Ya saudara. Nah sekarang saya tunjukkan ayat-ayat ini supaya kita jangan bicara di luar konteks ya. Bahwa ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwa orang ketemu tapi tidak ketemu Tuhan loh. Yesaya pasal 1 ayat 12. Perhatikan ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Yesaya pasal 1 ya. Ayat 12 sampai 15. Saya lebih dulu ayat 12, lalu kemudian nanti Bapak Mama Saudara kita bergantian. Yesaya 1 ayat 12. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku. Lihat itu ya. Kamu datang untuk menghadap di hadiratku. Siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Ayat 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah penjijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanku itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuan yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Ayat 15. Apabila kamu menandakkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganku penuh dengan darah. Saudara lihat ya, mereka bukan hanya hadir, mereka melakukan perayaan ya. Saudaraku, mereka bikin pertemuan-pertemuan, tapi Tuhan bilang saya benci melihat mereka. Saya tidak mau kasih muka, orang Kupang bilang. Saya memalingkan muka saya kepada mereka. Jadi saudara, Yesaya pasal 1 ini membuktikan kepada kita bahwa bukan hanya saja Tuhan tidak mau hadir, tapi Tuhan betul-betul benci kepada pertemuan-pertemuan mereka. Tuhan tidak suka dengan pertemuan-pertemuan mereka itu. Kenapa? Karena diselubungi oleh kejahatan. Ya. Diselubungi oleh kejahatan. Nanti diulang lagi Yesaya pasal 59. Itu masih mirip-mirip. Coba kita lihat. Yesaya 59. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Perhatikan itu. Yesaya pasal 59. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dalam hitungan 3, kita baca teks itu. 1, 2, 3. Sesungguhnya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pernah itu muak dan tidak mau hadir di tengah-tengah pertemuan-pertemuan orang-orang Israel. Karena dia mendapati ada sesuatu yang tidak beres. Ada kejahatan di sana. Ada sesuatu yang najis. Ada sesuatu yang membuat Tuhan muak. Itu Tuhan tidak mau hadir. Saudaraku, lihat lagi. Amos pasal yang kelima. Bukan 1-2 kali ini. Ini saudaraku berulang-ulang kali bangsa Israel buat Tuhan tidak suka hadir dalam pertemuan mereka. Amos pasal 5 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-24. Mari kita baca lagi bergantian. Saya lebih dulu. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Ayat 22. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian, nyanyi-nyanyianmu, lagu gambusmu, tidak mau aku dengar. Stop, tak usah menyanyi Allah bangkit dan segalanya. Ya saudara, Betoson suka dengar, Tuhan Allah bilang begitu. Ya. Lu tahu usah menyanyi apa? Bawa persembahan, kolektif perpuluhan nasar. Omong kosong tak usah bawa. Tuhan son mau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. 24. Ya, 1, 2, 3. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Saudara lihat itu. Tuhan mau ada keadilan, ada kebenaran di sana.
Jadi bukan hanya sekedar pertemuan-pertemuan. Tuhan bukan hanya sekedar mau ada orang kumpul-kumpul menyanyi pakai nama Tuhan. Tapi Tuhan ada rindu terjadi yang namanya kebenaran, keadilan di sana. Itulah Tuhan akan hadir di tengah-tengah mereka. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di perjanjian baru pun Yesus masih sindir para ahli Taurat. Orang-orang Farisi yang saudaraku juga demikian. Lihat Matius 15 ayat 8 dan ayat 9. Matius pasal yang ke-15 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Oke? Kita baca juga teks ini bersama-sama dalam hitungan 3. Ya. Matius 15 ayat 8 dan ayat 9. 1, 2, 3. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi saya ulang lagi saudara. Ada pertemuan-pertemuan di zaman Alkitab yang membuktikan bahwa Tuhan tidak hadir di sana. Meskipun semuanya atas nama Tuhan, semuanya menyanyi lagu rohani, semuanya saudaraku bawa persembahan, semuanya kelihatannya ucapan bibirnya Tuhan, tapi Tuhan tidak suka dengan semuanya itu. Bahkan Tuhan menganggap itu sebagai kenajisan, Tuhan menganggap itu sebagai sesuatu yang memalukan, sampai dia memalingkan mukanya. Karena itu saudara, ini menjadi pelajaran buat kita semua yang ada di zaman sekarang ini. Bahwa saudara, kalau pada masa yang lalu bisa terjadi begitu, maka ada kemungkinan juga bisa terjadi pada perkumpulan kita, pada persekutuan kita, pada gereja kita. Jikalau kita tidak sungguh-sungguh memperhatikan firman Allah. Makanya di ulang tahun yang ke-19 ini, saya rindu kita semua untuk melihat kebenaran ini. Supaya menjaga hadirat Tuhan, menjaga kehadiran Allah tetap ada di persekutuan doa pemuda Getsemani sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini kita mesti jaga ini. Ya, ini tugas ada di Kotong. Kotong semua yang ada di ini persekutuan doa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kita lihat sekarang dari Lukas 24 ini. Saya mau ajak kita belajar bagaimana supaya kita tetap jaga kehadiran Tuhan. Ya. Bagaimana supaya Tuhan itu tidak pergi dari persekutuan kita. Tidak pergi dari gereja kita. Tidak pergi dari pertemuan ibadah kita. Kita harus perhatikan Lukas pasal yang ke-24 ini. Mari yang pertama saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Lihat ayat yang ke-36. Saudara, mulai sampai dengan ayat yang ke-49 itu. Tapi saya mau baca saja ayat 36 sebagai ayat pembuka buat kita. Nanti, tadi kita sudah baca ayat selanjutnya. Sehingga nanti saya mungkin hanya mengutip kata-kata tertentu saja. Lukas 24 ayat 36. Saya bacakan buat kita sekali lagi. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Saudara yang terkasih, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Lalu selanjutnya, kita mulai melihat bagaimana peranan Yesus terjadi di sana. Yesus yang mulai angkat bicara, Yesus yang mulai, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, memperkenalkan dirinya dengan mengajarkan kitab-kitab suci. Pokoknya Yesus menjadi sentral, Yesus menjadi pokok di dalam pertemuan itu. Tidak ada lain saudara yang terkasih, meskipun murid-murid yang berkumpul bukan 1-2 orang, cukup banyak. Tapi semuanya terfokus, semuanya saudaraku tersentral kepada satu pribadi yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Ada amin? Kalau kita mau jaga Tuhan hadir dalam persekutuan kita, dalam pertemuan kita, saya mau beritahu kepada kita, yang pertama ini menjadi penting. Di mana Kristus harus menjadi yang utama, yang menjadi sentral di dalam persekutuan kita. Tidak boleh yang lain-lain. Yesus harus yang menjadi fokusnya. Yesus yang harus menjadi, saudaraku, kepalanya. Yesus yang harus menjadi pemimpinnya. Yesus yang harus menjadi segala-galanya. Tidak boleh lain. Kalau kita mau Tuhan hadir dalam hidup kita. Sebab Alkitab begini, aku ini Allah yang cemburu. Ya saudara, aku ini Allah yang cemburu. Makanya kalau saudara baca hukum Taurat,
10 hukum itu, perintah yang pertama itu dia katakan dengan jelas. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, yang ada di langit, yang ada di atas bumi. Pokoknya segala macam. Jangan sujud menyembah kepadanya. Dan jangan beribadah kepadanya. Karena aku adalah Allah yang cemburu. Yang membalaskan kejahatan kepada saudara keturunan yang keberapa dan seterusnya. Maksudnya apa? Tuhan tidak mau, saudaraku, di dalam penyembahan orang Israel, di dalam saudara ibadah orang Israel, itu ada 2 sentral, ada 2 oknum, ada 2 pribadi. Tuhan tidak mau. Tuhan hanya mau ada 1 pribadi yang menjadi sentral di sana. Ada amin? Ada amin? Bilang samping kiri kanan, kamu bukan sentral di persekutuan doa Getsemani. Saudara, karena ada orang rasa diri terlalu penting. Ya, saudara, kalau dia tidak hadir itu dia bilang dong rasa. Dong jadi apa dong? Dong jadi apa? Ya saudara, Kolos apa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita ini semua tidak ada yang penting di dalam hadirat Tuhan. Kita semua sama. Tuhan yang mesti penting. Saudara yang terkasih. Ya, jangankan per orang, organisasi pun bisa mempengaruhi loh dalam hal persekutuan doa. Kalau orang sudah tidak bersentral kepada Yesus, waduh bahaya sekali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berapa banyak orang yang melakukan persaingan di dalam pelayanan karena tidak bersentral kepada Kristus. Beberapa hari yang lalu saya melihat salah satu unggahan daripada pendeta Ezra Alfred Sorum. Saudara, dia bikin satu ilustrasi gambar perahu. Ada 2 orang di atas perahu itu. Tapi yang satu menghadap timur, yang satu menghadap barat. Dua-dua sama-sama dayung. Saudara, di dalam ilustrasi itu pendeta Ezra mengatakan, pelayanan bukan persaingan. Sebab kalau di pelayanan kita bikin persaingan, maka perahu yang namanya pelayanan itu tidak akan pernah maju. Kenapa? Karena si A bilang dayung pi barat, si B bilang sonde timur. Nah, saudara bayangkan, dua sama-sama dayung. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dua sama-sama dayung. Lalu pendeta Ezra berkata, komentar apakah yang engkau berikan? Ya, saya baca beberapa komentar. Bapak, kalau bisa yang A angkat dayung, kau pukul yang B supaya kas mati sendiri. Supaya tinggal itu perahu jalan pi B. Ya, saudara. Ya. Tidak, jawabannya adalah harus mengalah. Siapa yang jadi fokus? Dua-dua mau sadar diri bahwa ternyata bukan boton 2. Ya. Kalau boton 2 yang jadi sentral, akan satu bertolak belakang dengan satu. Tapi coba semua di dalam persekutuan doa melihat kepada satu arah. Entah itu barat, entah itu timur. Kalau Yesus ada di sana, maka arahnya adalah Kristus dan bukan yang lain. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Itu penting, saudara yang terkasih dalam Tuhan. So, kalau tidak, itu berat. Ya. Hidup ini pelayanan akan jadi persaingan. Saudara yang terkasih. Dan itu tidak akan buat Tuhan hadir. Karena Tuhan akan jengkel dan marah kepada orang yang tidak fokus kepada dia. Jadi saya ulang lagi, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini hal penting yang kita tidak boleh lupakan. Nah, bagaimana supaya kita ini fokus kepada Kristus? Yang pertama, saudara yang terkasih, mari saja kita baca beberapa ayat ini. Kolose, pasal 1, ayat yang ke-18. Perhatikan ya. Kitab Kolose, pasal 1, ayat yang ke-18. Kitab Kolose, pasal 1, ayat yang ke-18. Kita baca bersama-sama dalam hitungan 3. Kolose 1, ayat 18. 1, 2, 3. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Saudara garis bawahi beberapa kalimat. Ia itu kepala, garis bawahi 1, kata kepala. Lalu di situ ada dikatakan lagi, ia yang sulung, itu berarti yang pertama. Ya, saudara yang terkasih, kedua. Lalu yang ketiga yang saudara mesti garis bawahi, lebih utama dari segala sesuatu. Dia kepala. Dia sulung,
Dia itu utama dari segala sesuatu. Jadi tidak bisa tempatkan dia nomor 2. Tidak bisa tempatkan dia second. Tidak bisa tempatkan dia, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apalagi kaki. Tidak bisa. Dia harus kepala. Dia harus yang utama. Dialah yang sulung dari segala sesuatu. Maka orang akan mengarahkan pandangannya tidak kepada yang lain, tapi kepada Kristus satu-satunya. Ada amin. Ini tidak boleh kita lupakan. Karena itu biar persekutuan doa di Kota Kupang ada 5.000, tidak jadi masalah. Yang penting semuanya mesti lihat bahwa Kristus tujuan kita. Denominasi gereja mau ada 1.000 kok 100 juta kok, saudara yang terkasih, tidak akan jadi masalah. Karena semua akan hanya melihat kepada satu. Kristus dialah pusat, fokus dari pelayanan yang kita lakukan. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sehingga orang akan tahu di persekutuan doa pemuda Getsemani Tuhan hadir. Ya saudara, di persekutuan doa mana lagi? Ya Immanuel, ya Tuhan hadir juga. Di persekutuan doa mana lagi, saudara yang terkasih, yang ada di sekitaran Oebas ini, Biji Sesawi, saya ingat. Ya, Tuhan hadir juga. Yang penting semua fokus Yesus. Tuhan hadir, saudaraku. Karena semuanya sekali lagi sentralnya kepada satu pribadi, tidak pada pribadi yang lain. 2. Kenapa kita mesti jadikan Yesus itu sebagai utama yang sulung? Yang pertama dan yang utama. Perhatikan Efesus 1. 21 sampai dengan 23. Saudara yang terkasih. Lihat ya. Efesus pasal 1. Ayat yang ke-21 sampai dengan 23. Kita baca juga ayat ini bersama-sama. Efesus 1, 21, 23. Sampai 23. 1, 2, 3. Dan supaya, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. 23, 1, 2, 3. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara lihat itu. Jadi ini ayat juga semakin memberikan penekanan bahwa Kristus itu jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Jauh lebih tinggi dari semua penguasa. Jauh lebih tinggi dari semua kekuasaan. Dari semua kerajaan. Kalau sekarang negara, dia jauh lebih tinggi. Bahkan tiap-tiap nama yang pernah disebut, nama siapa yang pernah disebut di bawah kolong langit? Soekarno, Soeharto, Gus Dur, dia pun nama lebih, nama Tuhan Yesus. Jadi siapa yang tidak mau jadikan dia sentral, itu sangat salah besar. Saudara yang terkasih, apalagi kita orang Kristen, ya. Karena itu ingatlah baik-baik itu, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, betapa pentingnya fokus kepada Kristus. Fokus kepada Kristus. Sebab Kristuslah pusat pelayanan. Waktu kita fokus kepada Kristus, maka pasti Tuhan Yesus akan hadir di dalam persekutuan kita. Amin. Ya, jadi di persekutuan doa tak usah omong persekutuan doa lain. Ya, saudara. Anggap saja kita sama-sama rekan pelayanan. Ya. Ada juga orang yang saudara saya pernah ketemu, lalu dia bilang, Bapak yang tadi itu cuma mata-mata. Kok mata-mata? Iya, dia hanya datang survei ini persekutuan doa untuk dia nanti omong di sana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Aduh, sayang sekali ya. Kok begitu? Yang ada orang Kristen begitu, saudara yang terkasih. Pakailah mata-mata itu. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi dia datang tuh mata-mata, apa kira-kira yang terjadi di persekutuan doa Getsemani misalnya. Ya sudah. Oh ternyata di sana dong pun menyanyi sumulai loyo. Karunia susun ada lay. Saudara, dia lalu kemudian pergi di sana dia cerita. PD Getsemani pemuda dong supara. Ya saudara. Ya. Kotong punya api mas menyala. Jangan. Amin. Jangan ya. Amin ya. Saudara, bilang sama-sama samping kiri kanan, tidak ada mata-mata di sini. Haleluya ya, semuanya hanya fokus kepada Yesus.
Itu penting, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Semua fokus kepada Yesus, jangan fokus kepada yang lain. Kalau pelayanan ini potong fokus pada yang lain, wah berat. Nanti Tuhan tidak hadir, yang ada setan yang hadir. Saya nonton, tahu mungkin saudara juga nonton di Facebook dan di TikTok ya. Beberapa bulan yang lalu, saudara, saya lihat di Facebook itu ada gereja, tahu di mana ya? Orangnya hitam-hitam, bakalai di dalam gereja. Satunya pendeta, satunya katanya penginjil. Ya saudara, don't tahu berebut apa. Ya saudara, saya lihat awalnya saya senang karena pendetanya tuh sabar banget ya. Dia berdiri di mimbar ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dia tidak gubris, ini satu penginjil, ini beta lihat dong syuting itu kan di dalam gereja. Dia jalan sana, jalan sini, saudaraku. Mengamuk kiri, mengamuk kanan. Tapi yang ini dia tetap fokus, pendetanya tetap fokus. Tidak beberapa menit kemudian, saudaraku, ini penginjil ini jalan naik di altar menuju ke mimbar gereja, saudaraku. Ya, menuju ke ini Pak Pendeta. Wih, ternyata Pak Pendeta itu tidak sabar lagi, saudara. Maka dia viruk ini, saudara. Itu pelayan Injil kok, evangelis kok, pokoknya dia titi itu sampai semua jemaat bubar, saudara. Lalu kemudian datang dan peluk mereka dua. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kasihan kalau begini. Ya, kenapa? Ya, karena Kristus tidak menjadi fokus. Ada oknum-oknum tertentu, saudara. Ada oknum-oknum tertentu. Ya, saudara, di gereja tempat saya layani, saya pernah bilang sama jemaat, ya kalau ada yang kepengen jadi gembala, beta serahkan. Bukan beta sembarani, tapi kalau memang dia Tuhan pilih dan tetapkan untuk ada pada beta posisi, kenapa beta mustahan? Silakan ganti. Karena ini bukan jabatan keluarga. Ini jabatan yang Tuhan percayakan. Saudara yang terkasih, karena fokus kita satu Kristus. Pelayanan kita satu Kristus. Tidak ada yang lain. Karena kita mau Kristus hadir. Bukan siapa yang hadir, Kristus yang hadir. Di atas segala-galanya, menjadi kepala di atas segala-galanya, sulung di atas segala-galanya, berkuasa di atas segala-galanya. Cuman satu pribadi, Yesus Kristus namanya. Beri tepuk tangan terbaik untuk saudara. Yang kedua, apa yang buat Tuhan tidak pergi dari persekutuan kita? Satu, kalau Yesus, semua pikirannya Yesus. Nah, saudara. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang buat Tuhan tidak akan pergi dari persekutuan kita? Yang kedua, mari kita baca, perhatikan ayat 36 di sana, bagian terakhir. Dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi apa? Kamu. Hal yang kedua, kita tidak boleh lupa bahwa di dalam persekutuan itu butuh yang namanya damai sejahtera. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebab apa artinya kita ada di persekutuan tapi tidak ada damai? Saya pernah, saudaraku, ada di satu tempat orang menyanyi lagu bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Ya saudara, kau sahabatku, kau saudaraku. Ini satu tidak mau bergandengan tangan, saudara. Waktu omong kau sahabatku, dia cuma menghadap sana sah. Ya, di sini dia tidak mau. Karena ini musuh barahat. Nah, kalau hadir begini tidak ada damai sejahtera, saudara yang terkasih, Tuhan mana mungkin hadir dalam hatimu? Mana mungkin Tuhan hadir bagi orang yang model begini, saudara yang terkasih? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang hadir dengan damai sejahtera. Ya. Makanya saudaraku, di dalam persekutuan itu penting yang namanya damai sejahtera. Makanya saudaraku, Alkitab mengajarkan kepada kita untuk membereskan segala sesuatu. Karena apa artinya? Saudara ada dalam kebaktian, tapi masih ada kebencian. Ada di dalam kemarahan, ada di dalam sakit hati, ada di dalam saudara perasaan yang sebenarnya tidak baku enak dan satu dan yang lain. Ada orang bahkan pernah bilang sama saya, Pak Pendeta, tolong ya kalau pas saya hadir, dia jangan WL. Saudara,
Karena beta lihat dia tuh beta hilang damai sejahtera Bapak. Ih, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada orang begini ya. Saudara. Dia tidak mau hadir. Ada jangan begitu ya saudara. Ya itu betul saudara. Dan dia bilang Bapak tadi itu selama ibadah beta sudah bisa konsen. Karena waktu dia bilang angkat tangan, beta sudah angkat tangan. Menyawa besok menyawa beli dia muka sampai suka. Nah begitu bagaimana Tuhan mau hadir saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jangan ya, kita ini mesti saling mengampuni. Tidak ada orang bilang sempurna ada. Betul semua ini ada kurang salah banyak. Tapi betul mesti langsung perbaiki supaya minggu depan betul datang supaya beres semua. Bahkan ada orang marah WL gara-gara dia ada benci itu, ada apa marah. Nah WL ini sudah tahu, tapi main ajak terus menyanyi. Ayo waktu kita katakan bergandengan tangan, saya berharap saudara bergandengan tangan. Nah dia tahu ini ada musuh berat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jangan ya, saya ulang lagi. Tidak boleh. Ini kasus-kasus ya. Memang sering karena saya ulang tidak bisa tidak. Betul ini kan masih kurang satu sama lain. Ya, jadi ingat damai sejahtera itu penting. Ada sesuatu mesti beres. Ya, beri dulu tepuk tangan terbaik lah buat Tuhan Yesus. Lihat ini ayat ya supaya kita jangan sampai masih ada dendam, benci. Paulus bilang nasihat begini karena memang Paulus temukan di Filipi. Filipi pasal 2. Lihat ayat ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 1 mulai. Saya bacakan buat kita sampai ayat 4 ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaknya dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi kalau ini semua ada dalam botompung kehidupan, itu pasti bisa aman, saudara. Kasih mesra, satu kasih, satu tujuan, ya, satu saudaraku pikiran, nah itu pasti bisa. Tapi kalau sonde susah, betul akan setengah mati, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nanti kita akan bercecok terus, sana akan damai. Dan itu akan membuat Tuhan tidak bisa berkenan hadir di tengah-tengah pertemuan kita. Ya. Jadi hal kedua ini saya berharap kita tidak boleh lupain. Ya. Makanya saudara yang terkasih, murid-murid itu diajar untuk hidup di dalam shalomnya Allah. Itu penting. Hidup dalam shalom. Saya dengar kapan ya? Kemarin, saudara, dalam satu persekutuan kumpulan orang-orang timur, saudaraku, saya hadir di sana, lalu itu orang bilang begini, Bapak, kami ini senang waktu kami kerja di Alor. Wih, kami bangun pagi-pagi, orang Alor tuh langsung shalom, ya, keluar di rumah shalom, ketemu di pasar shalom, Bapak. Kami senang sekali katanya mereka ada di Pulau Alor, katanya selama mereka kerja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya bilang betul, kami orang Alor itu shalom non-stop. Tapi sebelum kami baku panah juga kami shalom lebih dahulu. Damai sejahtera itu bukan model begitu. Kadang-kadang kita hanya menang di mulut shalom, tapi action beda. Ya, saudara jangan itu. Ya, waktu saya bilang begitu mereka juga ketawa sih. Ya, karena memang betul saudara. Kadang-kadang bakal lain, ada bakal lain itu shalom. Bakal lain, tapi shalom tidak lupa. Shalom itu mesti ingat terus. Ya saudara, itu jangan sampai begitu. Kristen itu tidak diajarkan begitu. Kristen diajarkan untuk shalom itu bukan hanya sekedar ucapan,
tetapi sesuatu yang mesti dipraktekkan setiap hari di dalam hidup ini. Ada amin? Bilang dulu samping kiri kanan botol 2 badame. Damai. Itu penting. Mesti badame satu dengan yang lain. Karena saya ulang lagi, karena kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tapi soal damai sejahtera. Mari kita lihat Roma 14 ayat 17. Saya tutup bagian yang kedua ini, saudara. Roma 14 ayat yang ke-17. Kita baca ya dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan Allah sudah datang. Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan itu sendiri, kehadirannya itu. Jadi di mana ada kebenaran, di mana ada damai sejahtera, di mana ada sukacita oleh Roh Kudus, maka pasti Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ya, oke, yang ketiga sekarang. Mari kita lihat. Jadi satu, ingat baik-baik, Tuhan hadir di tengah-tengah orang-orang yang berkumpul di sana, saudara yang terkasih, dengan fokus kepada Kristus. Yang kedua, Tuhan hadir di tengah-tengah orang yang berkumpul di sana karena ada damai sejahtera di dalam hati mereka. Lalu yang ketiga, saudara perhatikan ayat berikut ini. Saya bacakan buat kita. Yang ketiga dari Lukas 24 ayat yang ke-45. Lukas 24 ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Yang ketiga, saudara, Tuhan itu mau hadir di tengah-tengah persekutuan. Dia mau hadir di tengah-tengah umatnya yang, saudaraku, mau menerima atau memprioritaskan firman Tuhan di sana. Jadi saudara, apa artinya Tuhan hadir tapi firman-Nya tidak dinyatakan? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau seorang pemimpin hadir, itu yang dibutuhkan adalah kata-katanya. Ya, saudara yang terkasih, ya tadi saya bilang kalau Gibran datang di pasar Oiba, yang orang butuh adalah dengar dia pun suara, bukan hanya kehadirannya. Apa yang dia katakan tentang pasar Oiba, bagaimana dia harus lakukan buat orang-orang di Oiba, itu yang sebenarnya diinginkan. Nah, saudara yang terkasih, Tuhan juga begitu kan? Apa artinya dia hadir, tapi kalau kita semua tidak suka dengar dia? Apa artinya, saudaraku, Tuhan hadir tapi kita semua tidak memberi telinga kita kepada dia, hati kita kepada dia? Itu sesuatu yang percuma. Nah, makanya Tuhan itu mau hadir kalau orang itu betul-betul mau memprioritaskan atau memberi hidupnya kepada firman Tuhan itu di dalam pribadi. Saudara yang terkasih dalam, makanya di dalam persekutuan tidak boleh dilupakan, kita memang menyanyi, kita memang memuji, kita memang, saudara, bermazmur bagi Tuhan, doa 3 beban dan lain sebagainya kita buat di persekutuan doa. Tapi jangan pernah lupa bagaimana hati kita mesti siapkan bagi benih-benih kebenaran untuk ditaburkan di sana. Ada amin? Saudara jangan lupa ini. Karena itu kebenaran menjadi prioritas, kebenaran menjadi esensi, kebenaran menjadi yang utama. Ini mimbar, saudara yang terkasih dalam Tuhan, adalah tempat di mana kebenaran dinyatakan, firman disingkapkan. Satu hari, saudara yang terkasih, seorang jemaat, dia kecewa sekali kepada pendetanya. Karena hari itu, saudara, waktu dia hadir di kebaktian, Pak pendetanya, saudara, mulai dari khotbah awal sampai khotbah selesai, ya, itu hanya omong soal keluarganya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Pak pendeta buka ayat habis baca, carilah dahulu kerajaan Allah, Matius 6 ayat 33, dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Saudara-saudara, 1 bulan ini saya tidak berada di Indonesia karena memang saya ada di Amerika. Saya bersama dengan keluarga saya ada di Amerika. Anak-anak saya, puji Tuhan, 3-tiganya ada di Amerika. Satu lagi bekerja di California, yang satu lagi kuliah di Los Angeles, dan yang satu sekarang lagi merintis, ya, pekerjaan baru di Kanada.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu selama beberapa minggu saya ada di Amerika, kami jalan-jalan seputaran Amerika sampai ke Colorado dan sekitarnya. Kami kemudian melihat, oh pokoknya waktu cerita panjang lebar, setengah jam sudah jalan cerita. Oh, minta maaf jemaat Tuhan karena kesaksian saya cukup panjang. Tapi itulah pengalaman bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kita akan lanjutkan kebenaran ini pada minggu yang akan datang. Terkasih dalam Tuhan. Waktu pulang, seperti biasa pendeta ini saudara berdiri di pintu, lalu kemudian berjabat tangan dengan seluruh jemaat. Lalu kemudian waktu sampai di ini Pak pegang tangan dengan ini gembala atau ini pendeta, lalu dia berkata, terima kasih Pak Pendeta, terima kasih buat khotbah hari ini. Ya saudara. Lalu Pak Pendeta bilang, kenapa kamu diberkati ya dengan khotbah saya? Ya, Bapak saya hari ini puji Tuhan, bukan kenal Tuhan tapi saya kenal keluarga Bapak Pendeta. Dia kenal keluarga Bapak Pendeta. Saudara yang terkasih, kenapa? Karena firman tidak dibentangkan, firman tidak diceritakan. Yang diceritakan siapa? Pak Pendeta pun keluarga. Saudara, berarti pendeta sudah menggeser posisi Tuhan. Nah, ini penting untuk kita semua yang hadir dalam persekutuan. Saudaraku boleh undang siapa saja hadir untuk beritakan Injil di tempat ini. Tapi ingat, beritakan Injil, jangan beritakan yang lain. Firman Tuhan itu yang diceritakan, firman Tuhan itu yang diberitakan. Boleh tidak kesaksian? Boleh. Tapi kesaksian itu hanya pendukung daripada apa yang firman Tuhan katakan. Jangan sampai kesaksian lewat daripada khotbah kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu menyalahi Alkitab. Makanya saudara, Tuhan tidak suka orang hanya cari cerita-cerita isapan jempol. Tuhan tidak suka. Saya tunjukkan beberapa ayat ini. 2 Timotius 4 ayat 4. Saya mesti ngomong ini karena ini ada faktanya. Nanti saya ceritakan. 2 Timotius 4 ayat 4. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kita baca ini ayat bersama-sama. 2 Timotius 4 ayat 4. Dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi apa? Dongeng. Saudara, satu kali saya diundang khotbah, satu kantor di Kota Kupang ini. Saudara, waktu saya ditelepon, dia bilang begini, Bapak, ini khotbah ini pas habis jam kerja, Bapak. Jadi Bapak kalau bisa itu Bapak lucu-lucu sedikit. Saya bilang begini, kalau saya khotbah lucu, bisa juga. Tapi apakah kebenaran akan tersampaikan dengan baik secara utuh seluruhnya? Ya. Kalau setengah jam saya bikin kamu ketawa sampai habis, tapi ayatnya saya tidak jelaskan, saya tidak sampaikan, maka kamu semua saya sedang tipu dengan dongeng cerita yang saya sampaikan. Tapi kebenaran kamu tidak dapat apa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi saya bukan artinya mau tegang selama pemberitaan, tidak. Saudaraku, tapi mungkin ada saat momentum di mana ada cerita-cerita yang mungkin bisa menggelitik saudara. Tetapi itu bukan hanya itu bukan esensinya. Yang esensi adalah kebenaran. Itu firman yang saudara dengar. Sebab apa artinya saudara kita membuka diri kita bagi dongeng dan menutup telinga kita kepada kebenaran? Waduh, itu berat sekali. Sebab saudara, itu ciri dari penyesat. Sekarang kita lihat 2 Petrus 1 ayat 16. 2 Petrus 1 ayat 16. Itu ciri dari penyesat yang cerita hanya dongeng, cerita putar balik, itu penyesat. Saudara lihat itu. 2 Petrus 1 ayat 16. Perhatikan, saya bacakan ayat ini dulu. 2 Petrus 1 ayat 16. Ya. 2 Petrus 1 16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Petrus berkata, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Saudara yang terkasih, kenapa dia katakan begitu? Dia bandingkan dengan para nabi-nabi palsu. Kita pindah di 2 Petrus 2 ayat 3. Ya, 2 Petrus 2 ayat 3. Dan karena serakannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka
perasaan tidak akan tertunda. Jadi jangan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, kita tidak boleh memuaskan hati manusia. Kita dalam pemberitaan, kita harus nyatakan kebenaran. Hati kita harus haus lapar akan firman Tuhan. Saya ulang, saudara yang terkasih, cerita yang tadi saya sampaikan itu kira-kira menggugah hati kita. Bahwa kita pergi gereja, kita pergi persekutuan umum sesama kini Bapak, ya. Yang pergi lapar dan haus akan firman, bukan lapar dan haus cerita pendeta. Yang lapar dan haus cerita pengkhotbah, bukan. Lapar dan haus akan kebenaran. Sebab tidak ada artinya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita dengar kebenaran, kita mendengar firman tanpa saudaraku mengerti arti dari kebenaran itu. Kemarin seorang ibu yang mau bunuh diri datang kepada saya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya tidak kenal dia, tapi waktu saya khotbah, dia dengar lewat Facebook, saudara. Tapi waktu itu dia sudah ada di dalam kamar, dan kemudian saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia siap-siap mau minum baygon karena masalah rumah tangga. Tapi tiba-tiba saudara, Tuhan itu bicara di dalam hatinya, coba lu buka Facebook, saudara. Jadi kemudian dia buka. Begitu dia buka, saudaraku, saya sedang berbicara tentang pengharapan. Dan saya bilang begini, saudaraku, dalam khotbah itu, dia ulangi saya punya kata-kata. Waktu kemarin dia datang, dia ulangi saya punya kata-kata. Bapak, saya punya hati langsung tertuduh sekali ketika Bapak bilang, selesai kau minum baygon, selesai kau isap rokok, selesai kau mabok, kau akan menyesal lagi. Saudara, karena masalah akan datang. Tapi kalau kau datang kepada Yesus, dia memberikan pengharapan yang besar kepada kamu. Waktu dia dengar itu kata-kata lewat live streaming, saudaraku, lewat Facebook, hari itu dia batal bunuh diri. Dan dia cari tahu nomor handphone saya, saudaraku. Lalu kemudian dia WhatsApp, dia pertamanya inbox, tapi karena saya tidak biasa buka inbox, saudara, akhirnya saya tidak baca. Jadi dia cari nomor, saudaraku, untuk bagaimana bisa menghubungi saya di WA. Dan saudara, dia dapat nomor, lalu dia telepon, dia hubungi saya untuk datang menceritakan apa yang dia alami. Saudara, kenapa? Bukan karena saya, tapi firman yang diberitakan itu membuat dia menyadari bahwa ada Tuhan yang masih memberikan pengharapan. Beri tepuk tangan terbaik dulu buat Tuhan Yesus, ya. Jadi karena itu siang hari ini lagi, malam hari ini, di penutup daripada ayat ini, saudara, saya mau ajak kita semua, Tuhan itu tetap hadir kalau ada firman diberitakan. Tuhan itu tetap hadir kalau ada damai sejahtera di sana. Tuhan itu akan hadir kalau kita fokus hanya kepada Dia sebagai sentral pelayanan kita. Diharapkan semua kita yang mendengarkan firman di Persekutuan Doa Pemuda Getsemani ini, di ulang tahun yang ke-11, kita akan 19 ini membuat kita tetap menjaga hadirat Tuhan di tempat ini, sehingga setiap orang yang hadir di tempat ini pulang mengalami sesuatu dengan Tuhan. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita mau bersyukur buat firman yang kita dengarkan. Haleluya.